Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan baca firman Allah di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Mulai dari ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat firman Allah yang telah kita baca bagaimana mengingatkan kehidupan di akhir zaman ini. Banyak hal yang bisa kita alami. Banyak masalah yang kita alami. Semasa kita masih hidup dalam dunia ini, kita tetap banyak mengalami masalah-masalah. Sebab itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini satu peristiwa bagaimana bangsa Israel pada waktu itu, ya, mereka dibawa dalam satu kepemimpinan yaitu Musa, dibawa mereka keluar dari Mesir. Dan bangsa Israel banyak mengalami hal-hal yang mereka tidak inginkan. Mereka begitu egois dengan keadaan mereka sendiri, sehingga mereka seringkali tidak mendengar perintah-perintah dari pemimpin mereka, yaitu Musa. Mereka lebih banyak bersungut-sungut. Ini merupakan satu peringatan kepada kita sebagai orang yang beriman, di mana kita hidup dalam dunia ini juga, ya, banyak masa sulit, masa sukar yang kita alami. Tetapi janji firman Allah ingatkan kepada kita semua di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, artinya di sini Tuhan telah memberikan kita kemampuan, kekuatan yang luar biasa kepada orang percaya. Bagi saya, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan kita kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa mampu dan menjalani masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Keadaan dunia ini bukan semakin baik adanya, tetapi semakin sukar, semakin sulit. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan tahu kemampuan, kekuatan kita. Tapi kita yakini, ya, bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Dan Dia telah selesaikan semua di atas kayu salib. Sebab itu ketika Yesus mati bangkit dengan tubuh kemuliaannya, Dia memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pagi hari ini, sepercaya kita semua telah memiliki kekuatan Allah Roh Kudus, sehingga kita mampu, ya,
mampu untuk bisa menjalani kehidupan di dalam dunia ini, baik di dalam berumah tangga, baik juga ya di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam pekerjaan usaha. Pasti Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa pemberian Allah kepada kita sebagai orang yang percaya ya. Kita hidup karena kasih karunia. Kita semua diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Saya percaya pagi hari ini kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam segala perkara. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih mengucap syukur kepadamu. Walaupun kami menghadapi begitu banyak pergumulan, masalah, persoalan hidup, tetapi kami bersyukur di hari yang baru ini Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa ya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami berterima kasih karena Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami semua untuk dapat menghadapi segala pergumulan hidup ini, dan kami boleh menang bersama-sama dengan Engkau di dalam berumah tangga ya Tuhan, baik juga di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha, pendidikan kami. Engkau yang telah memberkati sehingga kami semua berhasil, bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di hari yang baru ini Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan daripada kami hal-hal yang tidak berkenan, tetapi segala tindakan perbuatan kami kiranya berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.